Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ramadan syahrus siyam. Ramadan syahrut ta'ah. Ramadan syahrul qiyam. Ramadan syahrul Quran. Dan masih banyak lagi nama lain di bulan Ramadan. Maka teman-temanku sekalian, rugi bagi orang yang di bulan Ramadan bermaksiat kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Baharun, aqall syai'in la tastagil bil ma'siyati fi Ramadan. Setidaknya jangan kalian menyibukkan diri dengan bermaksiat di bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kita meningkatkan amal ibadah kita. Masa di bulan Ramadan kita malah enak-enakan, malah menyia-nyiakan waktu yang dimana datangnya tidak menentu. Sebagai dalam surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. Itulah yang dinamakan Ramadan. Kita tidak bisa memprediksi apakah kita bisa mendatangkan lagi di bulan Ramadan dan dalam keadaan apa kita bisa kembali lagi ke bulan Ramadan. Dan di sini Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, wa balighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah mengharap bisa menyambut Ramadan. Setelah Ramadan ini, bagaimana Ramadanmu yang akan datang? Apakah kau diberi umur panjang? Apakah kau diberi sebuah kenikmatan lagi sebagaimana yang telah dikatakan? Demikian. Ada beberapa pendapat asal mula penamaan bulan Ramadan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau berkata, wa Ramadan min syiddati Ramadan wa huwa al-khurru yughal wa midatil fisal idza artishat. Jadi kata Ramadan diambil dari kata Ramadan yang artinya adalah sangat panas. Benar. Di sini kita bisa merasakan bagaimana berpuasa dalam menghadapi aktivitas yang sangat banyak dan padat, tetapi di situ adalah pahala yang melimpah. Karena kata Ramadan adalah kata panas. Demikian lebih enak, lebih nikmat rasanya bagaimana kita bisa merasakan hausnya karena ibadah, hausnya karena nikmat, hausnya karena yang Allah ridhoi. Tetapi kalau kita dibarengi dengan amal ibadah, haus dan lapar tidak akan pernah kita rasakan. Makanya hanya sedikit sesungguhnya. Berbeda dengan para ulama-ulama terdahulu, mereka menyambut Ramadan sebagai tamu yang paling mulia, yang paling disegani, yang paling mereka tunggu-tunggu di awal-awal bulan yang lalu. Namanya kalau di Tarim itu biasanya Syugul Ramadan. Syugul Ramadan, mereka menyiapkan Ramadan di sebulan-bulan yang lalu. Seperti di bulan Sya'ban, mereka sibuk untuk memperbaiki diri. Maka di bulan Ramadan, tolong hati kita dibersihkan dari sifat iri hati, dengki, hasad, namimah, ghibah. Itu semua harus dinetralisirkan karena di bulan Ramadan kita harus suci. Demikian asar dari penamaan Ar-Ramadan. Berbeda dengan penjelasan Al-Qurtubi, beliau berkata, innama sumya Ramadan li'annahu yarmudud dunub ayyuhrikuha bil amali shalihah. Dinamakan bulan Ramadan karena ia mengugurkan atau membakar dosa-dosa dengan amal shalih. Itulah yang paling sangat kita inginkan di bulan Ramadan. Allah mengampuni dosa kita, dan jangan sampai kita disebutkan oleh hadis Nabi SAW bahwasanya kita rugi kalau kita keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Itu termasuk dalam orang-orang yang sial, orang-orang yang tidak mendapatkan pandangan Allah. Maka itu kita terus berdoa kepada Allah, semoga di Ramadan kita bisa mengambil hal yang membuat hati kita ini terus takwa, terus dekat
terus bisa meningkatkan amal ibadah kita yang hanya 1 bulan penuh ini. Masa kita tidak mau mengambil keberkahan di dalamnya? Maka Al-Habib Amin Hafid mengatakan, dikatakan sial orang yang selalu atau yang memikirkan di bulan Ramadan ini hanya bermain. Maka kenapa mereka hanya memikirkan hal-hal itu saja? Tidak cukupkah mereka di bulan-bulan yang lalu bermain, tetapi hanya menyisihkan 1 bulan Ramadan penuh ini? Mereka tidak mau atau mereka tidak memaksimalkan apa yang Allah inginkan di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan itu bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga saja, tetapi Ramadan adalah bagaimana kamu, kualitasmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi ketika kamu bisa keluar dari Ramadan, faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladtu ummuh. Itulah kalau kita bisa memaknai tarawih benar, salat benar, kepada orang lain baik. Nah, waladatu ummuh, bagaikan orang yang keluar Ramadan itu bagaikan apa? Bayi yang baru lahir, yaitu saking sucinya melaksanakan ibadah dengan total, qiyamul lailnya dilaksanakan, maka ini orang-orang yang beruntung. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, rubba sha'im haddahu min syiyamihil ju' wal 'atas wa rubba qa'im haddahu min qiyamih syahr. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya begadang di malam hari. Ini harus kita perhatikan ya. Perhatikan benar-benar hakikat puasa, hakikat Ramadan itu seperti apa. Jangan asal puasa, jangan asal kita menafikan, oh ini, tetapi kita tidak paham apa isinya di bulan Ramadan. Nah, perlunya kita ini mengaji. Makanya banyak asatidah, para ulama, para kiai melaksanakan halaqah di bulan Ramadan, kita ikuti. Namanya tersebut adalah pasaran kitab-kitab yang memuat Ramadan. Ada pula yang hal sebagainya, tetapi di situ ada poinnya. Kita perlu mengaji, mendalami apa itu hukum-hukum yang telah Rasulullah tetapkan seperti ini, dan itulah yang perlu kita ambil dan kita laksanakan dalam diri kita agar puasa kita itu benar. Dan dikatakan pula, ala Jabir bin Abdullah, idza sumta falyazum sami'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadibi wal maharim wa da'adal khadim wal yakun 'alaika waqar wa sakinatu yawman siyamik wa la taj'al yawma fitrika wa shaumika sawa. Ini dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, jika kamu berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan dan ditinggalkan mereka atau yang menyakiti tetangga, dan bersikaplah penuh dengan wibawa dan ketenangan pada hari puasamu, dan janganlah kamu jadikan hari berbukamu dan hari puasamu sama. Nah, inilah Ramadan itu beda. Ramadan itu tidak sama dengan puasa yang lainnya. Makanya perlu ada perbedaan. Bukan hanya menahan lapar, tetapi berpuasa itu tidak hanya yang kita artikan secara letterlek, tetapi berpuasa itu semuanya berpuasa. Mulai dari pendengaran, boleh mendengarkan lagu, tetapi lagu-lagu yang berbau qasidah, nasyid, dan selainnya tolong di off-kan dulu, karena 1 bulan penuh ini kita fokuskan kepada hal-hal yang baik. Terus penglihatan dan lisan ini perlu adanya puasa juga. Makanya bukan berarti puasa ngomong, tetapi berpuasa dari hal-hal yang gak bermanfaat, dari hal-hal yang sekiranya tidak membawakan hal yang baik, tolong gak usah berkata atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan yang diharamkan lainnya. Maka jangan sama puasamu dengan puasa yang lainnya. Ini bulan Ramadan, bulan yang paling istimewa, bulan yang paling
orang-orang yang mengerti saja apa itu bulan Ramadan. Makanya semoga kita termasuk golongan mereka yang memaknai bulan Ramadan itu dengan penuh ya. Dikatakan juga oleh Ustazah Syarifah Nura Al-Qadri bahwasanya beliau berkata, Ramadan bukanlah tentang berhenti dari kebiasaan buruk untuk sementara waktu, tetapi Ramadan titik awal untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik dan berusaha untuk terus selamanya menjadi baik. Puasa itu hanya 1% untuk menahan diri dari makan dan minum. 99%-nya sisa untuk membawa hati dan jiwamu semakin dekat kepada Allah. Itulah makna puasa. Indah bukan? Ada juga dikatakan oleh Ustazah Syarifah Nur Najmiyah Al-Kab, beliau mengatakan, maka apabila seorang melewati bulan Ramadan tanpa diampuni dosanya, inilah Allah akan mencap orang tersebut dalam keadaan merugi. Makanya kita wa'iyauzubillah mengambil dari posisi itu. Kita ingin dimana hati kita ketika bulan Ramadan keluar dari bulan ini, kita bisa keluar dengan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Jangan sampai kebiasaan Ramadan kita tinggalkan. Itu yang paling merugi. Makanya terus ditingkatkan. Ramadanmu adalah bagaimana kualitas dirimu ketika Ramadan ini telah usai. Apakah dirimu dalam keadaan baik? Apa dalam keadaan dirimu itu merugi? Maka sambutlah Ramadan dengan penuh rasa cinta dan penuh penghayatan dan fokus kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Lalu bagaimana dengan Ramadanmu? Apakah sudah menjadi hal yang Allah sukai, Rasulullah sukai, atau tidak? Tanyakan kepada dirimu sendiri. Summa salam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.